Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai Sobat Literasi, berjumpa kembali dengan saya Indri Sudriati, Wali kelas 5 SDN Talaga, Kecamatan Pasir Jambu, pembimbing peserta tantangan literasi memorealisasi jenjang SD 2026 Reksan Bebas. Di bulan Agustus ini kami mendapat tantangan untuk belajar mempelajari tentang logika atau berpikir komputasional. Setelah itu kami mengerjakan LKPD dan sekarang saya akan mempresentasikannya. Showtime. Soal yang pertama, Sarah si berang-berang. Sarah si berang-berang bermain karet gelang dengan teman-temannya. Setiap berang-berang harus memasukkan 5 karet gelang ke sebuah batang kayu. Setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapat poin sebagai berikut. Lemparan pertama mendapat 5 poin, kedua 4 poin, ketiga 3 poin, keempat 2 poin, dan lemparan yang terakhir mendapat 1 poin. Tantangannya, Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut, terlihat pada gambar. Berapa poin yang diperolehnya? Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Untuk lemparan pertama, di sini karetnya berwarna kuning. Dan kita lihat di sini lemparannya tidak masuk. Lemparan kedua berwarna biru. Dan di sini masuk. Otomatis kalau masuk dia mendapat poin, dan poin di sini yaitu 4. Lemparan ketiga di sini berwarna pink. Dan di sini tidak masuk juga. Dan yang keempat di sini berwarna hijau. Dan masuk, maka mendapatkan poin 2. Dan yang terakhir lemparannya berwarna hitam. Dan di sini lagi-lagi tidak masuk. Sehingga total poin yang dihasilkan Sarah yaitu 6 poin. Setelah itu mari kita lanjut ke soal 2. Santi si ular berdansa. Perhatikan pola gerakan Santi si ular berdansa berikut ini. Gerakan pertama, kita lihat kepala dan ekor, kepala ke atas, ekornya ke bawah. Gerakan kedua, kepalanya ke atas, ekornya menghadap ke kanan. Nah, gerakan ketiga, kepalanya menghadap ke atas, seperti ini, seperti gerakan ketiga. Nah, gerakan keempat, ekornya ke atas, ini lihat ke atas juga. Dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar mana yang cocok untuk gerakan kelima? Maka saya memilih jawabannya C, yang kepalanya ke bawah dan ekornya ke atas. Nah, alasannya, gerakan ke-1 dan ke-2 menunjukkan bentuk yang hampir sama. Kemudian gerakan keempat, ketiga dan keempat berubah arah. Polanya adalah gerakan bergantian antara bentuk lurus dan bentuk membengkok, sambil arah ular berubah. Setelah gerakan keempat yang membengkok, maka gerakan kelima menjadi bentuk lurus dengan arah ke bawah. Selanjutnya, karangan bunga Clara. Clara mempunyai bunga. Ia ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko bunga. Toko itu hanya mempunyai 4 jenis bunga. Yang pertama bunga trompet, kedua bunga lili, yang ketiga bunga tulip, dan yang keempat bunga mawar. Untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam warna, yaitu putih, biru, dan kuning. Clara ingin sebuah karangan bunga yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap warna muncul 2 kali. Yang kedua, jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Dan yang ketiga, paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Tantangannya, karangan mana yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3? Dan menurut saya, karangan yang D itu memenuhi syarat, baik ke-1, ke-2 maupun ke-3.
karena tidak ada warna yang muncul lebih dari 2 kali. Nah, di sini kuning, putih, dan biru, dan semuanya berbeda jenis. Andai kata ada yang sama jenis, warnanya juga berbeda dan itu memenuhi syarat. Nah, jenis bunga yang sama berbeda warnanya dan paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Karangan bunga A ini melanggar syarat ke-1. Seharusnya setiap warna muncul 2 kali, sedangkan ini muncul 3 kali yang samanya, yaitu warna putih. Sedangkan karangan bunga B melanggar syarat ketiga, yang seharusnya paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga, sedangkan ini muncul 3 bunga mawar. Nah, karangan bunga yang C ini melanggar syarat ketiga, yang harusnya jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya, sedangkan ini jenis bunganya sama dan warnanya juga sama. Begitu. Jadi saya pilih karangan yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3. Selanjutnya soal keempat, deskripsi robot. Ada 3 robot, yaitu Lea, Moe, dan Bob. 5 pernyataan berikut mendeskripsikan ketiga robot tersebut. 1. Bob dan Moe tersenyum. 2. Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari. Dan yang kelima, Lea atau Bob, salah satu dari mereka, mengangkat tantangannya. Pernyataan mana yang benar? Yang A, 1 dan 2, B, 3 dan 4, C, 1 dan 5, D, tidak ada yang benar. Dan saya memilih C, 1 dan 5. Dari kelima pernyataan di atas, hanya 2 pernyataan yang sesuai dengan deskripsi ketiga robot tersebut, yaitu pernyataan nomor 1 dan 5, sedangkan pernyataan 2, 3, dan 4 tidak sesuai. Pernyataan nomor 2 salah, karena Lea tidak mempunyai 2 kaki melainkan 1 roda. Begitupun dengan pernyataan yang ketiga juga salah. Jawabannya juga sama, Lea tidak mempunyai 2 kaki melainkan 1 roda. Pernyataan keempat juga salah, karena Moe tidak mempunyai 5 jari tangan melainkan 2 penjepit. Soal 5, mutasi alien. Sebuah alien mempunyai sebuah kepala atau di sini H, sebuah badan B, 2 lengan A, dan 2 kaki L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali. Nah, aturannya seperti ini perintahnya. Kalau HC itu ubah kepala menjadi seperti bentuk bola, lampu bulat tetapi ada lonjongnya. Kalau HS ubah kepala menjadi kotak. Kalau HT ubah kepala menjadi seperti kepala ikan yang berdiri gitu. Nah, kalau A+ membuat lengan lebih panjang, A- membuat lengan lebih pendek. BC ubah badan menjadi kayak oval, bentuk bulat tetapi kayak oval. BS ubah badan menjadi panjang, lonjong. BT ubah badan menjadi kayak gunung, sedangkan L+ membuat kaki lebih panjang, kalau L- membuat kaki lebih pendek. Tantangannya, dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? Nah, ini di sini adalah HT, L, nah ini kepala menjadi seperti ikan yang berdiri. Ini kaki lebih panjang. Kakinya yang lebih panjang. Selanjutnya ini beta badannya menjadi kayak gunung. A+ itu lengannya panjang.
lengannya lebih panjang. Kepala menjadi HC itu A plus HC A min. Oh, ada yang kelewat. HC kepala menjadi seperti bola lampu. Kalau A min, lengan menjadi pendek. Dan BC badan menjadi kayak bulat tetapi oval. Nah, di sini HT di sini bermutasi menjadi HC. Sedangkan di sini kakinya masih plus, jadi tetap panjang. Sedangkan di sini B, badan menjadi asalnya badannya seperti T menjadi BC. C itu kayak opal. Dan yang terakhir A di sini lengannya yang asalnya A plus bermutasi menjadi A min. Sehingga gambar yang kita dapatkan itu HC berarti kepalanya kayak bola lampu, lalu badannya itu bulat tapi kayak opal, dan kakinya di sini panjang. Sedangkan di sini tangannya pendek. Nah, dan yang sama seperti alien transformasi ini adalah D. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Jember Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Di bawah langit kita melangkah, meninggalkan jejak di tanah basah. Meski berjalan di hutan sepi, kita maju tak pernah sangsi.